Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. 各位的弟兄姐妹们，大家平安。 Kebaktian akan dimulai. 我们聚会将要开始， Marilah kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. 我们来预备心。 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. 我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不这摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的周身也要安然居住。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位的弟兄姐妹们， mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 我们来到神的面前，我们都要承认我们一切的过犯。 2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 历代之下7章14节对我们说：“这成为我名下的子民，就是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。” Firman Tuhan ini mengatakan ketika kita merendahkan diri, 在神的话语对我们说，就是我们谦卑的来到神 berdoa 面 dan 前， mencari wajahnya, 我们寻找主的面， lalu kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, 就是我们悔改、回转从我们的罪恶中， maka Tuhan akan mendengar dari surga, 那么神必定垂听我们的祷告， mengampuni dosa kita, 也赦免我们的罪， memulihkan hidup kita, bahkan memulihkan negeri kita. 他也挽回我们的生命。 Mari Bapak Ibu, karena itu kita berdoa bersama-sama, masing-masing pribadi-pribadi mengaku dosanya di hadapan Tuhan. 所以弟兄姐妹们，我们个人在神的面前来祈求祷告， Kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, pada saat ini umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan, mengakui segala kejahatannya, mengakui bahwa kami sungguh-sungguh sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami sering tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, demikian juga dengan sesama kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, mengampuni, menyucikan kami, dan kami percaya ya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan kami, maka Engkau mengatakan bahwa Engkau akan mendengar doa kami, bahwa Engkau akan mengampuni kami, akan memulihkan hidup kami, memulihkan bangsa dan negeri kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua anak-anak-Mu ini, dan biarlah Engkau menolong kami supaya hidup kami hari demi hari boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan kami terus berubah menjadi ciptaan baru yang setiap hari diperbaharui untuk menjadi serupa seperti gambaran kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Dengarkan Tuhan, karena kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sejenak. Thank you.
dan cantik. Marilah kita angkat pujian, umatnya pujilah. 我们来唱这首诗歌。 Jemaat dipersilakan duduk. 请坐。 Kita angkat pujian, 我要向高山举目。 我们再来唱这首诗歌，我要向高山举目。 Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami hendak bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami percaya dalam keadaan apapun pertolongan-Mu senantiasa ada bagi kami. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, Engkau pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk membawakan firman-Mu, dan sucikanlah hati kami karena kami rindu agar bisa terus bertumbuh
Berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 我们大家站起来，我们统念使徒信经。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digantung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，有土真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生的教会，我信生徒相拥，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri, saat ini kita akan berresponsoria. 我们仍然站立，我们要来念起应经文。 Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 又恐怕我因所得的启示什么大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役也攻击我，免得我过于自高。 为这事，我3次求过主，就这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我便喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱定住济难，逼迫因苦为喜乐的，因为有时候软弱，什么时候就刚强了。” Gloria Patri. 我们唱荣耀颂。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 请坐， Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. 我们再来唱这一首诗歌。Yakin saat
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun Bapa, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan pada pagi hari ini Bapa, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh mengerti, untuk boleh memahami firman-Mu ini sebagai satu kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami Bapa. Karena pertolongan-Mu Tuhan yang boleh memampukan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah tutup buku hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberi
Karena di dalam Amsal 18 ayat 14 sendiri berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita bersuka cita, dengan sendirinya pasti tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini. Akan lebih kuat menghadapi masalah. Karena kekuatan yang kita dapat di dalam sukacita akan membuat kita kuat menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam Mazmur 37 sendiri ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, harus mengucap syukur dan bersuka cita. Khususnya ketika kita bersuka cita di dalam pengharapan, serta merasa puas dengan keyakinan akan Tuhan, maka Dia akan mewujudkan pengharapan kita yang diinginkan hati kita. Di mana orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk menderita atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk menyatakan penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat diatasi dan dilalui. Karena itu Roma 8 ayat 28 sendiri berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini ada di dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang terombang-ambing karena virus corona sedang melanda di dunia ini, terkhususnya di negara kita ini. Mungkin kita sedang melihat semakin meluas dan banyaknya yang tidak baik saat ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, jangan sampai terjerat hingga sukacita itu hilang dan semangat kita hilang, mematahkan segala sesuatu, sehingga tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan kita. Namun kita harus tetap bersyukur karena ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Tapi Ibu Saudara kasih Tuhan, kemudian hal yang kedua apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini? Sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sabar dalam kesesakan artinya ketika kita sedang dalam masalah, kesulitan, pergumulan, tantangan, beban hidup. Ketika kita jangan hanya kita mengeluh dan mengeluh, namun kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan Allah. Di mana sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan
tetapi Dia juga bisa memanggil kita dengan cara duduk diam dengan tenang. Ketika Ia memanggil kita untuk menderita, disinilah kita diajarkan untuk sabar dan tetap tertuju kepada kehendak-Nya dan kemuliaan-Nya. Inilah yang merupakan kesalehan yang sejati. Saudara-saudara, perhatikan dengan baik-baik. Orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan cenderung untuk bersabar di dalam kesesatan. Karena setiap kita yang memegang pengharapan dengan teguh dapat bersabar di dalam kesesatan. Dengan percaya akan mengalami sukacita, hal inilah yang akan menopang roh kita untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, hal apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami kondisi saat ini, yaitu bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, doa adalah sahabat bagi pengharapan dan kesabaran. Dan kita harus tahu juga bahwa doa adalah suatu anugerah dan disiplin rohani. Dengan itu kita harus datang kepada Tuhan sebagai sumber dan hikmat kita. Karena firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah sebelum kita melakukan apapun, datanglah kepada Tuhan. Karena Dialah sumber hikmat kita. Ketika kita bertekun di dalam doa, kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan, jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan, dan jauh melampaui apa yang kita doakan, jauh melampaui apa yang kemampuan kita sebagai manusia. Bahkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 sendiri berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tuhan yang kita sembah itulah sanggup mengerjakan jauh lebih besar apa yang dipikirkan dan didoakan kita. Bertekun terus di dalam doa, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan sebagai sumber hikmat kita yang pasti. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan sedikit cerita. Saya punya saudara perempuan yang mengalami sakit stadium akhir. Ya, secara manusia tidak mungkin lagi terselamatkan. Bahkan ketika operasi berjalan, beberapa dokter sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan operasi. Akhirnya dokter menutup operasi tanpa ada hasil apapun. Sudah begitu lama jam operasi berlangsung, tapi dokter juga tidak sanggup melakukannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi pada waktu operasi berjalan, saya tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kalau saya mau menghitung, tidak tahu berapa air mata yang harus terbuang. Tidak hanya saya berdoa sendiri, saya memohon teman-teman para hamba Tuhan untuk mendukung di dalam doa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat doa-doa itu sepertinya kok tidak dijawab, sekalipun sudah memohon begitu dan memohon begitu berat kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban Tuhan, dan ada keputusasaan, ada ketakutan, ada kegentaran yang kami hadapi. Tetapi di sini kami tidak berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Kami tidak berhenti untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya kami tidak berhenti sampai di situ saja. Kami mengambil satu keputusan untuk membawa saudara perempuan kami untuk ke Malaka, untuk mencoba operasi ulang. Dan saya tetap berdoa, kami tetap berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan.
diselamatkan sampai saat ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kami melihat dari awal operasi dimulai sampai berakhir, tidak ada setetes darah pun yang masuk di dalam tubuhnya. Walaupun dokter-dokter sudah memohon untuk menyediakan begitu banyak darah yang harus dikonsumsi di dalam tubuhnya, tetapi sampai titik terakhir, bahkan sampai di Malaka pun tak ada setetes pun darah yang masuk di dalam tubuhnya. Dia masih mengalami kekuatan, dia masih mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan sampai saat ini kami melihat tidak hanya nyawa saja diselamatkan, tetapi jiwanya pun diselamatkan. Dia boleh mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat doa memiliki kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak bisa memikirkan bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita berdoa. Karena itulah doa memiliki kuasa yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah di dalam setiap kehidupan kita boleh membangun mesbah doa di dalam kehidupan kita sebagai dasar iman kita. Karena kita harus tahu doa adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajarkan kita semua di dalam kondisi apapun saat ini, di dalam kondisi dunia saat ini, keadaan saat ini. Mungkin kita sudah lemah, ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita, ada keputusasaan di dalam kehidupan kita, ada ketakutan di dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Sekali lagi Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan sudah memberkati itu kita. Jangan ada lagi yang mengalami kekalahan, karena kita semua lebih dari pemenang dikatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersukacita, kita tetap sabar, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena bersukacita di dalam kesesakan, yakinlah kita di dalam Tuhan ada pengharapan yang indah, ada janji-janji Tuhan yang memuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Asal hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami tahu di dalam setiap pengharapan kami Tuhan, di dalam setiap doa-doa kami Tuhan, ada yang indah Tuhan. Karena kami tahu Bapa, di dalam setiap jam-jam doa kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau senantiasa memberkati, membimbing kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh mengajarkan kami untuk tetap tekun dan percaya dan berpengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri, kita akan angkat doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, biarlah yang pertama kita berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan semua pejabat negara dari tingkat paling atas dan sampai dengan daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya, secara khusus di tengah pandemi saat ini. Yang kedua, mari kita juga berdoa, kiranya Tuhan menolong orang-orang Kristen agar dapat tetap kuat dalam iman dan menjadikan berkat di tengah-tengah masyarakat. Mari kita angkat suara kita berdoa.
kondisi keadaan kami saat ini Bapa. Kami tahu semua negara-negara sedang mengalami banyak masalah pergumulan Bapa. Terkhususnya ketika kami mengalami pandemik saat ini Bapa. Kami Bapa tahu Bapa, kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas Bapa. Kami tidak sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami untuk mengatasi segala masalah Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh Allah penuh penolong dan kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau berdoa kepadamu, memohon Tuhan. Tapi sebelumnya kami bilang Kau ampuni, Kau sucikan, kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, negara kami pada saat ini sedang mengalami begitu banyak masalah pergumulan Bapa. Di dalam setiap perekonomian, di dalam setiap pertumbuhan yang ada Bapa, di dalam setiap kehidupan masyarakat-Mu Tuhan. Khusus Bapa kami berdoa pada saat ini. Kami mau berdoa bagi pemimpin kami Bapa. Kami berdoa bagi semua yang boleh mengatur negara kami ini Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, bahkan semua para aparat pejabat, baik dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah sekalipun Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat di dalam mereka boleh memimpin, menaungi negara ini Bapa, sehingga mereka boleh mengatasi dengan bijaksana dan adil Bapa. Bapa, biarlah Kau boleh menyertai mereka. Tidak ada lagi hal-hal yang harus mereka lakukan Bapa, tapi mereka boleh melakukannya dengan adil dan bijaksana ketika mereka boleh memimpin negara ini Bapa. Karena kami rindu Bapa, negara kami Indonesia ini memiliki negara yang aman, sejahtera dan tentram. Ada kesatuan di dalam kehidupan kami di dalam bermasyarakat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak umum yang saat ini sedang duduk di pemerintahan Tuhan. Kau boleh juga pakai mereka Bapa sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan dalam hidupnya dan bagi orang-orang di sekelilingnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa, bila di dalam keadaan pandemi saat ini Bapa, negara kami tetap dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau kuatkan bangsa kami di dalam setiap perekonomian apapun yang ada. Dan anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga boleh berdoa Bapa pada saat ini. Kami menyerahkan orang-orang percaya Bapa di dalam Engkau Bapa. Biarlah Engkau boleh memberkati orang-orang Kristen di tengah-tengah negara ini Bapa. Di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Mungkin Bapa banyak masalah pergumulan yang mereka hadapi atau tantangan-tantangan yang sedang mereka gumuli pada saat ini Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi Tuhan, masalah apapun yang terjadi menimpa mereka, kami rindu Tuhan, Kau tetap menguatkan iman percaya mereka, Kau tetap memberkati kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Biarlah mereka tetap bersandar kepada Engkau dan mereka yakin dan percaya bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini, di dalam kondisi apapun mereka saat ini. Engkau tetap menguatkan mereka, Engkau tetap menghibur, membantu dan menolong mereka di dalam segala hal-Nya Bapa. Terima kasih Kau memberkati kami seluruh Bapa. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Bapa, kami merindukan naungan tangan kasih anugerah-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat dimanapun berada Bapa, baik yang ada di Lubuk Pakar, Pantai Labu dan Dalam, dan semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam kehidupannya Bapa, ke dalam tangan pemeliharaan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini adalah persembahan. 这时候我们要奉献， Marilah kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. 我们来预备心，将最好的献给主。 Kita angkat lagu pujian betapa hatiku. 我们来唱这首诗歌。 Terima
天父上帝，我们都感谢你，在今天早上，你又给我们美好的机会，我们能够来到神的面前来敬拜你。我们就谢谢你，我们也谢谢你，主耶稣基督，因为你在一个礼拜的当中，你都帮助了我们所需要的，你都看顾了我们就谢谢你，主耶稣基督。这时候我们要将我们从你那里得来的，要奉献给你，恳求主，你都欢喜悦纳，用在主你的圣工上。主耶稣，你也是祝福你的儿女，他们已经献上最好的，你祝福他们的家庭，你也祝福他们的工作，祝福他们的事业，祝福他们的学业，祝福他们的孩子们。主耶稣基督看顾带领我们吧，我们将以下的时间完全交托，奉耶稣基督名祈，阿门。Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya. 各位的弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. 我们在感谢神，我们都能够敬拜他。虽然我们在家来敬拜他。 Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan 7. 那么今天呢，就是这个礼拜呢，就是头一个礼拜，就是在这个7月份。 Kita percaya di dalam keadaan apapun Tuhan boleh tetap terus menyertai kita. 我们知道上帝无论在什么时候，他都是必与我们同在的。 Dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini biarlah boleh menguatkan kita. 我们听了主的话语，愿神都坚固我们。 Kita tahu sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. 我们知道我们的喜乐都不是因为我们的四周围的影响。 Tapi sukacita kita timbul terjadi karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. 但是我们知道我们能够得到这个喜乐，因为我们在主的掌管之下。 Dan lebih daripada itu bahwa kita juga sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. 主也已经救赎了我们，使得我们得救。 Karena itu mari kita boleh tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. 所以弟兄姐妹们，我们来吧，就能够有精神的来过这个我们的这个日子。 Bapak Ibu, untuk warta kita, 今天我们的报告。 Bapak Ibu di WA Jemaat saya sering mengirimkan acara-acara seminar atau webinar. 在我们的手机，我时常寄给你们，就是有这个什么呀？在那边有几个就是有用这个网络所打出去的。 Baik yang dibuat di tingkat distrik maupun nasional. 无论它是从我们的教区，或者是从我们这个印尼。 Nah Bapak Ibu, saya harap kalau Bapak Ibu punya waktu ya boleh mengikuti acara seminar-seminar tersebut. 就是你们有时间，你们就能够跟着。 Dan biasanya yang menjadi pembicara adalah orang-orang yang memang pakar di dalam bidangnya. 我们知道他们的讲师完全他们是专的。 Yang kalau di dalam situasi yang normal seperti biasa akan sangat sulit untuk mengundang mereka. 就是我们在正常的这个情形之下，我们都很难请到这个专家这些讲师。 Tapi justru di dalam situasi sekarang ini para pakar-pakar ini bisa berkumpul dan kita bisa gratis mendengarkan pembahasan-pembahasan yang mereka berikan. 但是因为我们现在的情况，所以很多的这个专家讲师，我们都能够听他们所讲的。 Jadi karena itu Bapak Ibu mari saya mengajak kita untuk memakai waktu kita untuk boleh membangun diri kita, memperbaiki diri kita di
下，我们都能够把我们自己的生命来搞好。 Ada yang untuk anak sekolah minggu, remaja, dan umum. 有就是主日学的、少年班的，还有主日主拜的。 Memang ada yang berbayar, tetapi ada juga yang banyak juga yang gratis. 虽然在他们讲师的时候，有的有付钱的，但是很多是免费的。 Jadi kalau kita rasa yang berbayar itu memberatkan kita, mari kita ikuti yang gratis. 就是我们觉得付钱的也对我们觉得很重，那么我们就能够跟这些免费的。 Saya yakin itu akan sangat menolong kita di tengah-tengah situasi sekarang. 我相信他们所讲的都能够帮助我们。 Nah, lalu kemudian juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan yang berulang tahun di bulan 7. 我也恭贺那些在7月份生日的弟兄姐妹们。 Saudari Jusni ya, 3 Juli, Setiati 5 Juli, Ardi 7 Juli, Erik Juki 9 Juli, Stefaldo 12 Juli, Narsiska 14 Juli, Edi Ahmad 16 Juli, Susan Lorenza 16 Juli, Mariana 22 Juli, dan Yamin Aqua 25 Juli. Selamat ulang tahun, biarlah kiranya terus Tuhan ada bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga boleh mengalami kasih Tuhan. 恭贺你们，愿神都祝福你们。 Mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan 7. 我们都要祷告，为着这个生日的弟兄姐妹们来代求。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan 7. Untuk saudari Jusni, Setiati, Ardi, Eri Juki, Stefaldo, Darsiska, Ediaman, Susan Lorenza, Mariana, Yamin Aquang, bahkan jemaat-jemaat yang lainnya yang belum disebutkan namanya yang lahir pada bulan Juli. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam keadaan apapun di hidup mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah mereka boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan. Mereka boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena mereka tahu sepanjang kehidupan mereka ada Tuhan yang menyertai mereka. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan menambahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka, menambahkan hal yang baik di dalam kehidupan mereka, dan membuat hidup mereka menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tambahkan sukacita, tambahkan damai sejahtera, dan biarlah Tuhan iman, kasih, dan pengharapan mereka kepada Tuhan dan kepada sesama juga bertambah-tambah, dan hidup mereka boleh semakin berarti di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau di antara mereka ada yang mengalami pergumulan, biarlah mereka tidak pernah patah semangat, tapi mereka boleh terus percaya kalau selama ini dalam segala keadaan mereka boleh lalui bersama Tuhan. Di hari-hari ke depan, biarlah mereka juga percaya apapun yang terjadi, mereka akan bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan yang masih di dalam studi, berkati mereka di dalam studi mereka. Bahkan yang sudah lanjut usia, Tuhan terus menolong mereka di dalam masa tua mereka boleh tetap berbuah. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Kalau ada di antara mereka yang sakit, yang lemah tubuh, kami mohon anugerah Tuhan juga boleh menjamah mereka, menguatkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi. 我们要唱诗。 Satu pujian yang berjudul Tuhan Tak Janji. 就是神的应许。神为应许。
Langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan berjanji, cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Dia janji, teguh yang akan berikanku perteduhan. Pujian dan bahagia menolong, kasih yang tak berkesudahan. Tuhan tak janji, tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji, derita dari hamsuri dan beban. Kembali silakan berdiri. Teguh yang akan berikanku perteduhan. Pujian dan bahagia menolong, kasih yang tak berkesudahan. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami doksologi dan kita terima berkat dari Tuhan. 我们念主长祷文，然后上一束祝福。 Kita berdoa. 我们来祷告。我我们们在在天天上上的父，愿人有尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免了得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat yang daripadanya. 愿主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动，带领与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, menolong dan memberikan damai sejahtera dan sukacita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.